Mister. Loh. Mister Awang. Wah, sudah banyak yang gabung ya. Oke. Pembelajaran akan Mister mulai jam 9 pas 5 menit lagi ya. 5 menit lagi Mister tak bilang ke grup. Ambil buku. Iya, silahkan disiapkan buku IPA-nya. IPA. Oh, udah Mister. Loh, kok hilang? Loh, kok pada log out? Enggak, Mister. Mister, Dalam pelajaran apa? IPA. Sains. Kan meetingnya udah jelas, science. Berarti Zoom meeting IPA. Habis Zoom ada Google Meet. Iya, Google Meet. Iya, Mister. Memoriku hampir habis, Mister. Gara-gara download Zoom Loh, ini sama pakai kuota edukasi, Zoom kuota sama pendidikan Google Meet. itu gratis. Loh, aku udah habis kuota pendidikan ya. Udah habis, nggak apa-apa. Aku tambah gak tak pakai. Udah, yang penting bisa belajar Untung ya. di rumahku ada wifi. Ya. Di rumahku lagi, Pak. Dibuka halaman 9 buku IPA. Disiapkan. Bentar. Iya. Halaman 9. Sudah, Mister. Ini udah bisa dilihat ya. Mister yang join ini dah, Mister. Iya. Is join ini dah. Like travel from a source. Itu loh, buku Math Science itu loh, semester 2. Ya. Ya, Mister. Yang ada gambar anak lagi belajar. Iya, betul sekali. Bukan yang join itu, misalnya yang udah before join, leading join itu bukan dah. Bukan. Kita bahas tentang cahaya ini loh, yang Mister tampilkan. Itu yang kita bahas. Suara apa itu, Mang? ASMR. ASMR. Ini yang sudah join 18 anak. Mister mulai 2 menit lagi ya. Mulai 1 menit lagi. Iya. Yang ada gambar anak-anak ini, Mister ya? Iya, ini loh yang Mister tampilkan itu loh. Oh. Kalian bisa lihat toh? Suaranya Mister jelas ya? Nama aku lihat nama. Patah-patah. Agak patah-patah. Iya, nggak apa-apa. Belum dimulai. Ini juga Mister rekam kok. Jadi insya Allah nanti bisa dilihat lagi penjelasannya. Ini nanti Mister akan terangkan, Mister akan menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada di halaman 9 sampai halaman 13. Nanti kalian ingat-ingat betul karena tugasnya adalah mengumpulkan itu ya. Oke. Ya. Oke, Mister mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 LZK ini siapa? 2 LZK ini siapa?
Aku. 2A zeta apa? Aku. Aska. Ya, itu Aska. tahu tuh. Oke, Mister mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start the lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya tentunya sangat banyak seperti yang sudah kalian salin minggu lalu. Mister akan jelaskan satu persatu dimulai dari halaman 9 yaitu light travel from a source. Bahwasannya cahaya itu merambat itu dari sumbernya. Jadi cahaya itu ada karena ada sumber cahaya. In this exercise, you will practice what you have learned about light, traveling from a source, and how we see things. Oke, kalian bisa lihat gambar yang pertama. Di situ ada pohon, ada matahari, ada orang. Ya, kalian tahu bahwasannya si anak laki-laki ini melihat pohon. Bagaimana dia bisa melihat pohon? Karena pohon mendapatkan sumber cahaya. Pohon mendapatkan cahaya dari matahari. Oke? Jadi sumber cahaya di sini yaitu matahari. Matahari memberikan cahaya ke semua arah. Yang kita lihat dari bumi ini ya, ke seluruh arah itu ada sumber cahaya matahari ketika siang. Oleh matahari ini cahaya disalurkan melalui ruang hampa yang ada di angkasa sana, lalu masuk ke atmosfer bumi, lalu sampai kepada daun atau pohon. Oleh daun, cahaya akan dipantulkan sehingga akan masuk ke mata kita sebagai objek berupa daun. Jadi kita bisa melihat pohon, kita bisa melihat daun itu karena adanya cahaya. Cahaya yang dari matahari itu memiliki spektrum warna magico hibinium atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, warna-warna ini oleh pohon akan diserap sebagian lalu dipantulkan sebagian. Ketika kita melihat warna hijau di daun, berarti cahaya dari matahari yang memiliki 7 warna tadi, magico hibinium, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, 7 warna ini semuanya diserap oleh daun kecuali warna hijau. Warna hijau tidak dapat diserap oleh daun tetapi dipantulkan sehingga yang diterima mata kita adalah daun berwarna hijau. Matahari memberikan 7 warna kepada daun. Daun menyerap semuanya kecuali hijau, lalu memantulkan kepada mata kita sehingga kita melihat daun berwarna hijau. Begitulah proses melihat pada manusia. Kenapa ada warna hijau, kenapa ada warna merah, kenapa ada warna kuning. Jadi cahaya dari matahari, dari lampu yang memiliki warna 7 tadi, jika mengenai benda berwarna merah, maka hanya berwarna merah yang dipantulkan oleh benda tadi, warna lainnya diserap. Sehingga kita bisa melihat warna merah tersebut. Ketika bertemu dengan daun tadi hijau. Karena daun kita lihat berwarna hijau, warna hijau itu berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan oleh daun. Sedangkan warna selain hijau itu diserap oleh daun. Kikam ini mau angkat tangan mau bertanya? Apa Kikam mau bertanya? Kok angkat tangan? Atau Siva? Oke, Mister lanjutkan. Yang kedua, Sofia is looking at a book. Oke. Sofia itu melihat sebuah buku. Di situ ada lampu. Lampu di situ sebagai sumber cahaya, oke. Lampu berwarna putih,
Kita tahu bahwasanya warna putih itu terdiri dari 7 warna Magiku Hibinium yang Mister sebutkan tadi. Oke. Lalu, draw lines with arrow to show how Sophia see the books. Kita tahu seperti yang nomor 1 tadi, gambarnya yaitu berarti dari kita gambar dari matahari menuju pohon, pohon menuju mata. Begitu pula yang di buku, dari lampu ke buku, lalu dipantulkan buku ke mata. Seperti itu. Itu adalah garis dari arah cahaya sehingga masuk ke dalam mata. Ini bukan pemantulan cermin ya, nanti pemantulan cermin ada lagi. Yang akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, next. Oke. Oke. Selanjutnya halaman 10. Halaman 10 kita membahas tentang cermin, pencerminan. Cahaya itu bisa dipantulkan. Jadi ini adalah jadi gini. Gambar-gambar yang di bawah itu menunjukkan pemantulan dari cermin. Oke. Complete each of the diagram by adding the light arriving at the mirror or the light reflecting of the mirror. Oke. Kita lihat di nomor 1 yang ini. Ya, nomor 1 ini. Kita tahu bahwasannya ini adalah cahaya datang. Cahaya datang menuju ke cermin. Jadi ini light from source. Oke. Oke. Next. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini keluar atau masuk? Ketika kita melihat ini adalah keluar, maka ini adalah reflect. Ini reflect ya. Reflect karena keluar. Yang nomor 3 masuk berarti yang ini ya. Terus yang keempat keluar berarti reflected light. Ini hanya seperti ini, kita tahu bahasanya dari cermin itu pasti ada yang masuk, ada yang keluar. Yang masuk adalah mengarah ke cermin, yang keluar adalah keluar dari cermin, pantulan. Oke, sekarang Mister lanjutkan ke materi selanjutnya. Mister hapus dulu. Seeing behind you. Melihat. In this exercise, you will solve a problem using what you have learned about mirrors. Ben is sitting underneath the table. His friend Pablo puts a can on top of the table near the edge. What does Ben need in order to see what on top of the table without moving from under the table? Jadi gini, kedua anak laki-laki ini ingin temannya yang di bawah meja bisa melihat cangkir yang ada di atas meja. Kira-kira caranya bagaimana? Tanpa berpindah. Anak yang di bawah meja bisa melihat cangkir yang ada di atas meja. Kira-kira caranya bagaimana? Ada yang tahu? Menggunakan sebuah cermin. Ketika kita menggunakan sebuah cermin, kita letakkan di dekat meja, orang yang di bawah meja akan bisa melihat apa yang ada di atas meja. Kalian bisa praktekkan itu di rumah ya. Oke, jadi nomor 1 yaitu dengan cara
menaruh kaca di dekat meja sehingga pantulan dari cingkir tadi itu dapat dilihat oleh anak yang di bawah meja melalui cermin. Lalu draw a label diagram to show how Ben can see what is on top of the table. Lalu coba kamu gambarkan ya bagaimana letak cermin tadi biar Ben tadi bisa melihat cangkir di atas meja tanpa berpindah tempat. Kamu tebak kira-kira kamu gambarkan di mana letak cerminnya. Kalian bisa praktekkan lalu kalian gambar. Itu yang nomor 2. Oke. Ini salah satu manfaat dari cermin. Termasuk penggunaan spion sepeda motor, spion mobil. Ketika kalian ada di bonceng sepeda motor, kalian kalau lihat ke belakang tidak perlu noleh ke belakang, cukup melihat spion. Nah, itu manfaat dari cermin yang sama dengan kasus ini, yang sama dengan peristiwa ini. Oke, selanjutnya. Which surface reflect light the best? Oke. Kita tahu bahwasannya berbagai macam benda itu memiliki sifat yang berbeda. Mister lanjutkan ya. Mister lanjutkan. Rekan. Kita tahu bahwasannya setiap benda itu memiliki sifat yang berbeda. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang lembut, ya. Dan bahkan setiap benda memiliki karakteristik yang berbeda juga. Yang bawah ini, yang halaman 11, di dalam latihan ini, kalian akan mendemonstrasikan bagaimana untuk menunjukkan bahwasannya permukaan benda itu berbeda-beda dalam memantulkan cahaya. Ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Sekarang ke nomor yang 1 dengan di halaman 12 itu atas sendiri dengan gambar tetap yang ada di situ. Oke. How can Bao demonstrate to Geo which metal reflect light the best? Ketika ada 4 buah benda seperti lembaran yang berbeda-beda, bagaimana cara Bao mendemonstrasikan benda mana yang memiliki pantulan cahaya yang paling baik? Kira-kira bagaimana? Ada yang tahu caranya? Ketika kamu lihat sebuah benda, ya, di bawah sinar matahari, benda tersebut ada yang memantulkan matahari, ada yang menyerap cahaya matahari, ada yang silau, ada yang biasa saja, iya enggak? Nah, ketika kalian mengamati itu, ternyata benda yang menyilaukan tadi itu termasuk benda yang memantulkan terbaik, benda yang dapat memantulkan cahaya yang baik. Ketika benda itu tidak silau sama sekali, maka benda tersebut menyerap cahaya dengan baik. Ketika kalian silau dengan pantulan cahaya dari suatu benda, maka benda tersebut merupakan pemantul yang baik. Jadi salah satu cara Bao untuk mendemonstrasikan yaitu dengan cara memberikan cahaya. Cahaya dapat diberikan di bawah sinar matahari langsung ataupun bisa dengan cara memberi sinar dari sebuah senter atau torch. Oke. Selanjutnya, identify two way in which Bao can make the demonstration fair test. Bagaimana cara mengidentifikasi 2 cara sehingga itu yang dilakukan itu merupakan fair test.
Oke, fair. Fair itu adil. Jadi ketika yang satu itu menggunakan senter, maka satunya lagi harus menggunakan senter, tidak boleh menggunakan matahari. Ketika satu benda tadi menggunakan sinar matahari, maka semua benda harus menggunakan sinar matahari. Ketika semua benda itu luasnya sama, maka semuanya akan adil. Ketika umpamanya kalian membuat aluminium dengan luas 1 cm persegi sama 1 meter persegi, tentunya itu tidak adil karena memiliki luas yang beda, maka pantulannya juga berbeda. Kaca kecil sama kaca besar ketika memantulkan cahaya, maka kaca besar akan memantulkan lebih banyak. Oleh karena itu, untuk membuat Mister bisa diulangi lagi gak? Iya, Putus-putus bisa ulangi lagi. Ini nomor 2 yang halaman 12 ya. Bagaimana agar fair test itu terjadi pada saat pengambilan atau pada saat demonstrasi. Yang pertama, ketika kita mendemonstrasikan sesuatu dengan IPA, kita harus perlakukan semua benda dengan adil. Ketika salah satu maka semua benda harus menggunakan matahari. Ketika salah satu benda itu luasnya 1 meter persegi, maka semua benda harus 1 meter persegi. Ketika memakai sebuah sentolok, maka semuanya harus menggunakan senter. Ketika jarak dari senter menuju benda tadi 5 meter, maka semua harus berjarak 5 meter. Tidak boleh ada yang jaraknya lebih dekat. Jadi 2 cara yang bisa digunakan dalam mendemonstrasikan agar terjadi fair test atau keadilan dalam demonstrasi, bukan demo ya, tapi demonstrasi dalam IPA, dalam praktek. Nah, itu kita harus perlakukan benda yang akan kita amati dengan adil, dengan luas yang sama, dengan cahaya yang sama, dan juga dengan jarak yang sama. Berarti Mister udah kasih 3, kalian perlu menuliskan 2. Yang selanjutnya, nomor 3, what conclusion do you think the girls will come to after they have finished the demonstration? Oke, di sini kita tahu bahwasannya ada 4 benda ya. Yang pertama yaitu chopper atau tembaga, aluminium, bronze, perunggu, sama tin timah. Oke, kita tahu bahwasanya di sini yang paling mengkilap adalah aluminium. Oke, jadi kita tahu bahwasanya setiap benda memiliki penyerapan dan pemantulan cahaya yang berbeda-beda. Makanya ada yang mengkilap, ada yang silau, ada yang gelap. Nah, ketika silau berarti dia memantulkan cahaya dengan baik. Ketika mengkilap juga memantulkan cahaya dengan baik. Itu yang nomor 3 kesimpulannya. Mister lanjutkan ke yang terakhir untuk hari ini, yaitu cahaya berubah arah. Kalian percaya bahwasanya cahaya dapat berubah arah? Cahaya dapat berubah arah ketika dipantulkan, baik melalui cermin ataupun memasuki medium yang berbeda, seperti air. Kita lihat dulu dari yang nomor 1. Di situ ada cahaya datang, lalu dipantulkan. Ada nomor 2, 3, 4, 5, 6. Semua di situ cahaya dipantulkan oleh sebuah cermin. Oke. Tolong dengarkan Mister dengan baik, jangan menggambar-gambar ya. Oke. Nomor 1, which diagram shows periscope? Kalian tahu periscope? Periscope adalah alat bantu melihat yang digunakan pada kapal selam. Periskop menggunakan 2 cermin sehingga di dalam kapal bisa melihat ke luar kapal.
Prinsip periskop seperti cermin atau gambar yang ada pada gambar nomor 2. Nomor 2. Oke, next. Nomor 2, which two diagram are incorrect? Mana gambar di sini yang salah? Kalian lihat gambar nomor 1 sampai 6. Ada 2 gambar yang salah. Mana? Coba jawab di kolom chat. Mana gambar dari nomor 1 sampai 6 ini yang salah? Satu. Halaman berapa, Mister? Halaman 12. Halaman 12. 2 sama 6. No. Yang salah pada halaman 12 adalah gambar nomor 1 dan 6. Yaitu nomor 1 dan 6. Silahkan dilingkari. IPA ya, Miss. 1 dan 6. Kuku. Iya, woi. Attention please. Oke. Halaman 12. Nomor 1 dan 6 ini sudut datang dan sudut pantul harusnya sama, tetapi kita lihat bahwasanya di sini itu sudutnya berbeda, alias sudutnya nyeleneh. Sehingga kita tahu bahwasanya nomor 1 dan 6 itu salah. Dan nomor 3, gambarlah 2 diagram yang salah, lalu ukur dengan sudut yang betul dengan busur. Oke. Untuk yang nomor 1, kalian harus menggambar gambar seperti ini dengan penggaris tentunya, dengan syarat sudut di sini sama dengan sudut di sini. Yang nomor 6, kalian lihat tulisannya Mister ya yang di layar. Kalian harus menggambar sebuah garis di sini dengan syarat sudut di sini sama dengan sudut di sini. Kalian bisa menggunakan busur? Aduh, ya oleh saya gitu. Ayo. Attention please. Doka, potong. Oke, Mister ulangi lagi. Mister ulangi sekali lagi. Untuk yang nomor 1, sudutnya lebih ke atas daripada sudut yang digambar. Lalu untuk yang nomor 6, sudutnya lebih ke bawah. Jadi sudutnya harus sama dengan sudut datangnya. Sudut datangnya yang Mister lingkari warna oranye ini. Merah keorenan ini. Nah, ini sudut datang. Ya, di sini sudutnya harus sama. Oke. Aku masih ini, Mister. Kenapa? Oke, Mister lanjutkan. Nomor 4 ya. Kita bahas yang nomor 4. Ini yang nomor 4. This exercise check that you understand the scientific words used in this unit. Itu, Mister. Nih, ini kalian dikasih beberapa kata di dalam kotak, kalian jawab di bagian bawah. Mister akan jawabkan. Mister hanya akan memberitahu sekali, jadi perhatikan baik. Oke, kembali lagi sama Mister. Mister akan terangin yang poin terakhir halaman 13. Kalian diberi beberapa kata, lalu kalian akan menaruhnya di sesuai nomornya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalian bisa lihat. Oke. Nomor 1 yang kalian lihat di sini.
Kembali lagi bersama Mister. Jangan. Kondisinya Mister kurang stabil. Mister akan terangkin sekali lagi. Mas. Oke. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ya. Tidak akan diulangi. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah Center adalah sumber cahaya. Maka light adalah untuk nomor 1. Lalu untuk nomor 2 yang ini, yang Mr. Lingkar. Mau Oke, Mr. lanjutkan ya. Mr. DC lagi ini. Disconnect ini. Nih. Nomor 1 tadi light source. Nomor 2 ada 2 jawaban yaitu ray atau beam. Ray atau beam. Number 3 it's angel. Number 4 is mirror. Number 5 is eye. Oke. Mister Raja sekali mengucapkan tugasnya hari ini yaitu menjawab semua pertanyaan yang sudah kita jawab bersama-sama tadi, ditulis di buku paket. Untuk yang kelas Abu Hasan ditulis di buku tulis, yang kelas Mawarti ditulis di buku paket jawabannya saja. Ya. Mister. Oke. Mister akhiri dulu. Let's close the hamdalah together. See you next time. Kalau ada pertanyaan bisa japri Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tugasnya udah jelas ya. See you next time. Bye-bye. ya.